Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baru datang masuk, jangan ada yang di luar ruangan ini. Ya. Baik. Hadis yang kita angkat adalah an Ummi Habibah Ummil Mu'minina radhiyallahu anha. Ummu Habibah asli namanya adalah Romlah, dikenal dengan kunyahnya, dinisbatkan kepada anaknya namanya siapa? Habibah. Lagi apa perempuan? Habibah laki apa perempuan? Perempuan. Oke. Habibah ini lahir di Habasyah ketika Ummu Habibah hijrah bersama suaminya Ubaidillah ibni Jahash. Kemudian akhirnya dia murtad dari Islam masuk Nasrani. Kehebatan beliau Romlah Ummu Habibah teguh, padahal rata-rata perempuan itu di bawah tekanan komando dan juga kebijakan suami. Tapi dia tegas mengatakan tidak ketika diajak murtad. Dan ini hendaknya menjadi contoh semua wanita, semua ustadzat, ummahat, keteguhan di dalam megang din, apapun resikonya, termasuk kehilangan suami. Kehilangan suami. Akhirnya dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya di Habasyah pada tahun 6 Hijriah. Berarti mereka itu hijrah bertahun-tahun di Afrika. Dipilih Habasyah, rajanya Najasyi, karena terkenal dengan adil dan bisa melindungi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama. Nah, dialah istri Rasulullah dari sekian istri yang paling mahal maharnya. Dan dia adalah anaknya tokoh sentral kufar Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Namanya Abu Sufyan siapa? Yang tahu angkat siapa? Namanya asli Abu Sufyan siapa? Sakhr namanya. Nah, Abu Sufyan ini punya istri namanya siapa? Sofiyah. Sofiyah ini saudaranya Affan. Affan ini bapaknya Utsman. Berarti Utsman bin Affan. Sehingga dari sekalian ini adalah keluarga Quraisy paling bergengsi. Makanya di antara sekian tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah adalah untuk menarik agar Abu Sufyan itu masuk Islam. Dan memang betul, akhirnya meskipun dia posisinya dalam keadaan kafir, bangganya kepada menantunya yaitu Rasulullah begitu tinggi. Dari situlah akhirnya beliau
dijadikan sebagai utusan Quraisy untuk berdamai dengan kaum muslimin, untuk mendatangi Rasulullah. Dan pada saat itu ketika sedang mau duduk di tikar-tikarnya diseret oleh Ummu Habibah. Nggak boleh, orang kafir nggak boleh duduk di tempatnya Rasulullah. Bapak ini malu-maluin orang Quraisy saja, tokoh nggak masuk Islam, diseret. Masya Allah. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, wahai anakku yang tercinta, apakah kamu nggak suka saya duduk di tikar atau tikarnya nggak suka saya duduki? Bedanya apa itu? Kayaknya nggak paham ini. Kebanyakan minum kopi. Apakah engkau nggak suka aku duduk di tikar atau tikarnya yang nggak suka aku duduki? Alias, kamu ini benci saya atau tikar kamu eman untuk nggak saya duduki? Nggak paham juga. Ya sudah, terakhir penjelasan saya. Oke. Hadirin sekalian, kiprah beliau di dalam Islam cukup besar. Terutama di dalam proses pendirian Daulah Madinah, Daulah Islamiyah. Dan menopang Rasulullah di dalam menyebarkan dakwah, di dalam menjembatani dakwah ke dalam tokoh-tokoh Quraisy, karena Abu Sufyan itu tokoh sentral yang membackingi preman. Jadi ceritanya, jadi Abu Jahal itu pokoknya diketnya, kalau Abu Sufyan itu yang mengawal kafilah dagangannya, kalau Abbas itu rentenirnya. Abu Lahab semuanya. Makanya Abu Lahab itu tertinggi. Makanya lihat aja arogansinya suami istri. Itu nampak sekali dia itu tokoh sentral. Makanya di sekalian akhirnya dikutuk suami istri di dalam Al-Quran. Masya Allah, itu kompak masuk nerakanya. Ya, tabbat yada abi lahabi watab. Dan antum jangan sekali-kali mengulang nasibnya Abu Lahab. Kenapa? Coba bayangkan Pak, kalau yang membaca Al-Quran tabbat yada itu satu hari ada 5.000 orang, dia dikutuk per hari 5.000 orang. Ya, coba. Jadi ini dosa multi level marketing. Oke. Nah, dengan sekalian, Rasulullah menikahi Ummu Habibah di sini juga faktornya ingin memuliakan dan juga ingin mengobati luka hatinya di mana begitu jauh merantau demi membela agama, ternyata suaminya murtad. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pungkasannya. Dan kita tidak boleh sombong dengan kebaikan dan keimanan kita, dengan keilmuan kita. Selevel orang yang hidup di zaman Rasulullah aja bisa apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Akhirnya beliau meninggal pada masa pemerintahan kakaknya, dan hadis ini Masya Allah diriwayatkan dari adik kakak, kan haddasana an Nu'man ibnu Salim an Amr bin Aus an Ambasa. Ambasa ini adiknya Ummu Habibah dari Rasulullah. Dan bagusnya kata Ummu Habibah, semenjak saya dengar hadis ini dari Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan 12 rakaat itu. Kata Ambasa juga, semenjak saya mendengarkan dari Ummu Habibah hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Kata Amr bin Aus juga, semenjak saya mendengarkan dari Ambasa, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini dalam satu hari. Dan katanya Nu'man ibnu Salim, semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus,
tidak pernah meninggalkan had ini 12 rakaat. Dan inilah keunikan, keajaiban dan keindahan sanad agamanya ahli sunnah wal jamaah. Nyambung. Beda dengan ahli bid'ah, beda tempat, beda praktek. Lihat aja, sekelas tahlilan aja, beda kampung, beda bacaan. Ngirim Fatihah aja beda. Kalau di Jawa Timur kan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Di Jakarta beda lagi, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah al-Baqarah. Oh, Masya Allah, keren. Itu bubar tahlilannya. Jadi antum lihat praktek bacaan bid'ah setelah sholat. Beda RT aja beda bacaan. Tapi lihat cara beragamanya ahli sunnah dari puluhan abad, ribuan tahun dari Rasulullah sampai kita bisa menjaga sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan ini kebanggaan kita semua. Inilah kelebihan dan keajaiban sanad di dalam Islam. Menjaga. Haddatsana Nu'man ibnu Salim an Amr bin Aus an Ambasah an Ummu Habibah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu semua. Itu namanya musnad. Qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, meninggal tahun 44 karena gini, pemerintahan Khulafaur Rasyidin kan berakhir pada tahun berapa? 40, karena Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu ba'di salasuna sana, khilafah setelahku itu 30 tahun, berarti tambah 10, 40. 6 bulan dipimpin oleh Hasan, kemudian beliau mengundurkan diri untuk mendamaikan umat Islam supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dan setelah itu akhirnya Muawiyah ibn Abi Sufyan mangkat saat beliau memegang tampuk pemerintahan. Pada saat itu Ummu Habibah meninggal dunia tahun 44. Tahun Masehinya kurang lebih tahun berapa? 674-an, 76-an. Makanya ada surat yang ketika zaman itu dikirimkan oleh Raja Sriwijaya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan untuk minta dikirimin seorang da'i yang mengajarkan beliau kepada Islam. Makanya Raja Sriwijaya yang kedua namanya Indrawarman Muslim. Antum cek di dalam Wikipedia. No, kan gampang, tinggal tanya Mbah Google. Oke. Qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylatin, di dalam lafaz lain fi yawmihi wa laylatihi, dalam sehari semalam. Buniya lahu, di dalam lafaz lain tatawu'an min ghairi faridatin, sunnah tidak wajib. Maka buniya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan oleh Allah dengan salat itu rumah di surga. Rawahu Muslim. Dari sini hadirin sekalian lengkaplah kalau kita jumlah dari riwayat-riwayat semua, maka yang akurat dan juga ditambah dengan riwayat kemarin dari Aisyah dan juga dari Ibnu Umar, jumlah rawatib itu 12 sempurnanya atau sedengnya itu 10. Dan itu jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian kita tambah lagi 11 sholat tahajud, kita tambah lagi 17 yang wajib, maka jumlah semuanya 40 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan di dalam satu hari satu malam. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadirin sekalian, seorang muslim itu orientasinya adalah akhirat kita, Pak.
sebentar lagi semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dunia itu hanya sifatnya salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Tidak tahu yang duluan mana. Oleh karena itu hadirin sekalian, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Dan yang kita kejar setiap saatnya adalah surga. Bahkan kita harus punya prinsip, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Ngapain? Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, jangan sekali-kali kita itu menyusahkan diri kita untuk menyenangkan orang lain, sementara di situ tidak ada ketetapan syariat. Untuk apa? Susah, jihad, nyenengin kaum muslimin, ridha Allah, syariat memerintahkan, oke. Tapi sekarang antum susah-susah hanya untuk memfasilitasi orang selingkuh, memfasilitasi orang judi, memfasilitasi orang yang sedang mencari wangsit di tempat angker. Udah nganterin sampai Tangkuban Perahu, coba bayangkan. Menunjukkan jalan sampai ke Sukabumi untuk nyari hotel kamar yang ada Nyi Roro Kidulnya. Untuk apa? Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, surga adalah tempat tinggal kita terakhir. Dan di sana Allah katakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Coba, buah-buahan tinggal milih, berarti nggak ada masa panen. Tiap saat. Daging burung yang sedap nikmat, tidak mengandung kolesterol. Coba, antum makan burung merpati 3 coba. Dan bidadari, terus bidadaranya di mana? Nggak ada, nggak perlu disebut. Di dalam Al-Quran itu banyak motivasi bidadari tapi tidak bidadara. Karena memang kecondongan dasar laki itu kepada perempuan, perempuan kepada dunia. Makanya laki-laki rela untuk mengorbankan apa demi mendapatkan siapa. Betul? Kok nggak ada yang jawab nih? Ya. Lah antum mau nikahkan jualan macam-macam, gitu. Dan perempuan itu rela kehilangan siapa untuk mendapatkan? Kok nggak ngajarin tuh? Takut loh. Ini laki-laki model bertekuk lutut di depan istri. Makanya jadi statusnya istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Ya. Enggak hanya bertekuk lutut, ada yang ditekuk-tekuk. Sampai mau tiar, gitu kan. Itu memalukan. Persaingan ketat, pilihan banyak. Ngapain? Iya enggak? Enggak jawab lagi loh. Dasar parah. Oke. Ngomong apa gue tadi ya? Oke, kita lanjut. Jadi hadirin sekalian, surga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syunin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ما يدعون
salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Coba Pak, nanti penghuni di surga itu bersama pasangannya sibuk bersenang-senang. Bukan senang tapi sibuk. Beda itu. Pengantin anyar, orang nikah sedang menikmati bulan madu, itu senang tapi sibuk, buktinya masuk angin. Nah itu. Kalau di sana nggak ada masuk angin, nggak ada sakit, nggak ada buang hajat. Makanya Allah mendorong kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Fakhr Razi di dalam tafsirnya, surga yang seluas langit dan bumi itu untuk satu orang. Makanya cita-cita kita adalah bagaimana kita itu ngumpul di sana, Pak. Bahkan kita berharap seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulannal jannah min ummati 70,000 mutamassikun. Sungguh akan masuk ke dalam surga dari umatku ini 70.000 orang, satu dengan yang lainnya saling pegangan. Wa akhadha ba'duhum ala ba'din, satu dengan yang lainnya saling pegangan. Bukan hanya itu aja, Rasulullah SAW mengatakan wala yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, yang awal tidak akan masuk sebelum yang akhir itu masuk. Nah, antum mau gandeng saya, ya barangkali anak terakhir banyak dosa, antum awal, ya. Tuh, yang penting ingat, enggaknya ikhwan, hubungan yang kita bangun di dunia ini bukan untuk dunia, dan itu rugi. Harapan terakhir, saya kenal antum, antum kenal saya, tolong doakan ketika akhir daripada perjalanan hidup saya, yaitu mati. Hadiri jenazah saya, doakan ketika aku melepas kehidupan dunia ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afa'an. Selain itu enggak ada. Paling kalau ditunggu parcel itu pun belum pernah. Sampai detik ini Anda dikirimin parcel sama Pak Mul itu enggak pernah. Pak Nana pun ngirim cuman hasil hidroponik. Iya kan? Ya, alhamdulillah. Bayam merah, bayam kuning ada nggak? Tapi kiriman yang paling dahsyat adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Ma min abdin muslimin yamutu summa yusalli alaihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala. Tidaklah seorang hamba muslim mati kemudian disolatin 40 orang yang 40-nya itu tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah berikan syafaat. Dan antum insya Allah termasuk orang-orang yang tidak musyrik kepada Allah. Amin. Jannah. Makanya inna lil muttaqina mafazah hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Ini Pak, dengarkan. Siapa saja yang sekarang ini tertarik dengan fitnah wanita, dan itu Rasulullah SAW katakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki ketimbang perempuan, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, siapa yang terfitnah dengan perempuan, ingat tempat-tempat kotornya. Kemudian ingat surga dan ingat bidadari. Mosok bidadari secantik itu antum tukar sama begal, becok gagal.
Iya bos. Oh, Mas Pepi senyum-senyum jangan-jangan silakan Mas Pepi minum. Ya. Jadi gitu, Masya Allah. Apa yang tertarik? Ya, apalagi sifat daripada perempuan, ya. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di sana itu nanti wanita-wanita yang qasiratut tarfi, pandangannya itu enggak jelalatan. Koyok sopo? Enggak usah dilanjutin. Walid Tirmidzi nahwu wa zada arba'an qabla dhuhri. Di sini dicabarkan di dalam riwayat Tirmidzi yang 12 itu gambarannya kayak apa sih? 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, yang di dalam riwayat Ibnu Umar kemarin fil bait, di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya fi baitihi, juga di rumah. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat setelah fajar, lengkap 12. Ya, insyaallah itu jam berapa Pak? Cukup ya, kita buka tanya jawab. Jadi closingnya, ya, kita mencoba untuk mencari amalan yang mudah, ringan, tetapi menghasilkan surga yang begitu tinggi. Dan hadirin sekalian, itulah kehidupan seorang muslim yang selalu setiap harinya berpikir tentang kebaikan, kemudian berucap dengan kebaikan, akhirnya bertindak kebaikan. Makanya semua kebaikan itu diawali dari mikir, kemudian banyak untuk mengucap. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Setelah itu apa? Yuslih lakum a'malakum. Actionnya itu pasti baik. Coba aja kalau antum tiap hari mikir, ya Allah, kapan ya aku bisa punya rumah tahfidz gratis? Loh, mikir tok itu aja udah dapat pahala Pak. Dan akhirnya nanti sering diucapkan, Mas Ananis pengen Mas punya rumah besar untuk tahfidz. Akhirnya antum akan bertindak, berusaha mengumpulkan duit, dan ketika antum sekarang memiliki uang banyak cukup, maka yakin yang menjadi alokasi utama adalah rumah tahfidz, bukan yang lainnya. Maka berawal dari berpikir positif, berucap kebaikan, maka akan bertindak kebaikan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin pengampunan yang akhirnya mendatangkan surga yang seluas langit dan bumi? Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim dan juga Tirmidzi. Dan kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal. Silakan, Pak. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Silakan para pendengar maupun pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung di sesi kedua ini. Anda yang ingin bertanya melalui layar line telepon atau pesan singkat, kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi kami. Seorang yang bertanya dari Garut, Bapak Abu Abdullah, bertanya, Ustadz, kalau sholatnya orang-orang di luar manhaj salaf, berarti semuanya raddun atau tertolak. Lalu bagaimana kalau kita berimam kepada orang-orang ahlul bidah ketika sholat, apakah sholat kita tertolak juga? Demikian Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya. Taib, ini ada pertanyaan bagaimana hukumnya sholat di belakang ahli bid'ah. Perlu ditegaskan bahwa kebid'ahan itu ada dua macam, mukaffirah yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam,
dan ghairu mukaffirah, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi kalau seandainya tidak sholat di belakang mereka, itu karena kekufurannya, bukan karena semata-mata kebid'ahannya. Adapun kebid'ahan yang tidak menyebabkan dia itu keluar dari Islam, maka seperti yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, salli ma'ahu alaihi bid'atuhu, salatlah bersamanya, bid'ah dia yang menanggungnya. Itu jawaban dari salafun salih, dari Al-Hasanul Basri. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, kami akan mengangkat di layanan line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Halo? Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan hamba Allah di Dumai, Pak Ustaz. Ya, di Dumai ya. Mohon maaf Bapak, fokus 3 kan telepon saja dan matikan volume radio atau televisinya. Oke ya. Halo, Nah, Ustaz. silakan langsung. Saya ingin nanyakan begini, Pak Ustaz. Masalah salat Jumat yang azan 2 kali dengan yang azan 1 kali, Pak Ustaz. Ya. Kalau dicontohkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Khalifah Ali kan azannya 1 kali azan Jumat. Tapi Utsman kan azannya 2 kali. Nah, kemudian kita sekarang kan banyak yang mengambil azan 2 kali dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman. Apakah tata cara yang kita laksanakan hari ini yang sholat Jumat dengan 2 kali azan itu sudah sama dengan yang dilaksanakan oleh Khalifah Utsman atau tidak? Di mana saya sering bertanya kepada teman-teman yang habis azan yang pertama kan sering mengerjakan sholat sunat itu. Ya. Saya tanya, salah sunnah yang dikerjakan sholat sunnah qabliyah Jumat. Sementara di masa Rasul yang dicontohkan oleh Rasulullah, azan Jumat kan hanya 1 kali. Berarti tidak ada sholat qabliyah Jumatnya di situ. Nah, bagaimana hal ini menurut pandangan Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Begini, penanya yang budiman, yang dirahmati Allah dan para hadirin sekalian. Azan Jumat yang ditetapkan oleh Utsman ibn Affan adalah ketetapan sunnah berdasarkan hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan ini juga tidak bisa menjadi dasar orang dengan seenaknya membuat satu kebid'ahan atau praktek baru di dalam agama. Kalau Utsman bisa aja bikin adzan yang kedua, kenapa gue nggak boleh bikin tahlilan? Lo siapa? Beda dong Utsman sama Parti, apalagi Parno. Di sini konteksnya alaikum bisunnati. Ada lagi kan Umar bin Khattab juga bikin sholat taraweh. Taruhlah kalau seandainya taraweh itu betul-betul bikinan Umar bin Khattab, padahal tidak, karena Rasulullah SAW memberikan contoh. Konteksnya ketika itu Umar jadi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Salahnya di mana? Terus kemudian samanya di mana antum dengan Umar? Dengan seenaknya sekarang ini membuat praktik baru di dalam keagamaan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Oleh karena itu, hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa azan dua pada hari Jumat, salat Jumat adalah ketetapan sunnah Utsman, namun sunnah Rasulullah lebih aku cintai daripada sunnah Utsman. Coba adabnya ulama. Bagaimana? Beliau beradab kepada Utsman bin Affan. Beliau adalah khulafaur rasyidun, beliau adalah sahabat mulia yang termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Meskipun beliau akhirnya lebih menjunjung tinggi sunnah Rasulullah karena beliau telah mengeluarkan statement yang masyhur
idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Nggak peduli. Bahkan di dalam ucapan yang lainnya beliau mengatakan, tidaklah ada satu ulama pun melainkan pasti terlewat hadis Rasulullah. Nggak mungkin ada satu ulama yang mengetahui semua hadis. Ya? Maka kata beliau, pendapatku mana saja yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka lempar pendapatku ke tembok, buang, dan ambil itu sunnah Rasulullah. Dan itu juga dilakukan oleh semua siapa? A'immatul madzahib. Tapi sekarang hadirin sekalian, ia dengan mudah mengatakan kata fulan, kata fulan. Kita beritahu sesuatu hukum yang haram atau yang halal dibantah dengan hanya qala fulan. Padahal ada satu kaidah, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bin nas. Tidak boleh ijtihad itu dibatalkan dengan ijtihad, tapi bisa dibatalkan dengan nas. Jadi tidak cukup sekarang ada orang mengatakan musik itu haram, kata subhanallah Pak. Ketika Ibnu Abbas mengatakan, memberikan satu fatwa dan kemudian menyampaikan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada salah satu orang mengatakan kata Abu Bakar, kata Umar, marahnya setengah mati hingga mengatakan Ibnu Abbas, hampir-hampir hujan batu turun dari langit. Aku katakan, qala Allah, qala Rasul, kamu lawankan dengan pendapat Umar dan pendapat Abu Bakar. Kalau sekarang Al-Quran dan Sunnah dilawankan dengan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar saja Ibnu Abbas tidak diterima, apalagi dilawankan dengan pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, apalagi dengan kiaiyat wal ajngangat, kan ajengan kan gitu. Ya, atau wal buyayayat, ya, itu jamak dari buya. Atau apa lagi? Wal asatidah. Enggak bisa. Inilah metode beragama ahli sunnah. Inilah manhaj beragama ahli sunnah wal jamaah. Menjadikan qala Allah Rasul adalah panglima. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah, di sana ada satu tafsir yang indah dari Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir manarnya. Ketika Allah menyebutkan Allah atiu, Rasul atiu diulang, padahal bisa saja atiullah wa rasulah. Tapi kenapa ketika Allah menyebutkan Allah dan Rasulnya diulang-ulang, atiullaha wa atiur rasulah, sementara ulil amri tidak disebutkan atiu? Karena mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, mentaati ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama tergantung. Kalau sesuai dengan qala Allah qala Rasul kita ikuti, kalau kita tidak tolak. Meskipun karamahnya melimpah. Makanya pernah dikabarkan kepada Laits bin Sa'ad itu adalah ulama besar Mesir. Dan ini juga gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya tidak akan percaya kewalian seseorang meskipun dia bisa berjalan di atas air sebelum ucapannya itu sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Kata Imam Asy-Syafi'i, kurang meskipun bisa terbang di luar angkasa. Dan itulah cara beragama. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, agama itu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang namanya agama itu apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh sahabat. Sehingga para ulama mengatakan apa-apa yang tidak pernah menjadi agama pada zaman sahabat sampai kiamat tidak akan bisa menjadi agama. Makanya kata Imam Ibnu Katsir,
Faqad ajma'a ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu sepakat. Ya. Setiap segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh sahabat adalah bid'ah. Fa innahu law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, pasti mereka mendahului kita. Tuh, jadi maaf agak sedikit memanjang. Baik Ustadz, kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, seorang bertanya dari hamba Allah Kalimantan Selatan, Ustadz, apabila saya mempunyai keterlambatan sholat fardu, apakah bisa diqodho di lain waktu? Misalnya, punya hutang sholat zuhur, apakah harus menunggu di waktu zuhur lagi? Atau apakah bisa diqodho di lain waktu sholat fardu yang lain? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ustaz. Ini penting bagi orang yang ketiduran kelupaan sholat. Apakah qodho? Kapan kita itu harus qodho? Kapan tidak? Ya. Tolong dicamkan, orang yang kelupaan atau ketiduran sholat duhur, ingatnya atau bangunnya di asar, itu nggak perlu qodho, antum jamak. Nah gitu loh. Seperti perempuan yang sekarang ini haid, sucinya di asar. Perempuan yang haid sucinya di asar, menurut pendapat sebagian ulama yang kuat, apa yang dia lakukan? Jamak antara sholat duhur dengan asar. Tidak cukup sholat asar. Dan jamak itu tidak qasar. Tolong dicamkan, kalau qasar itu kaitannya safar. Ada safar, ada qasar. Tak ada safar, tak ada qasar. Tapi kalau jamak tidak selamanya kaitannya dengan qasar. Bahkan di safar. Seandainya tidak safar, boleh. Contoh, wanita yang sedang istihadah, itu boleh jamak. Duhur, asar disolatin dalam satu waktu. Awal takdim, akhirnya mana takhir. Tetap 4-4. Maghrib sama Isya, begitu juga. Orang yang ketiduran maghrib, kemudian bangunnya di Isya, maka jamak. Tapi kalau sekarang orang ketiduran asar, belum sholat asar, bangunnya maghrib, nggak ada jamak di sini. Karena asar nggak mungkin dijamak dengan maghrib, adanya qodho. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang kelupaan sholat atau ketiduran, hendaknya sholat ketika bangun dan ketika ini ingat. Berarti siapa yang kelupaan duhur, ingatnya di asar, ya asar langsung. Ingatnya maghrib, nggak usah nunggu lupa duhur, nanti ditunggu waktu duhur lagi. Ya. Contoh lagi, dokter yang operasi besar yang kemarin, umpamanya kalau seandainya dokternya itu mengoperasi Ustadz Angga, itu operasi besar membutuhkan waktu sampai 9 jam. Umpamanya mulai operasinya jam 10:30. Ini dijamin duhur lewat nggak? Lewat. Sudah dibelek, diiris, ditinggal sholat. Mas, sholat dulu ya. Mati pasienmu. Dijamak. Lanjutkan sampai nanti jamak takhir, duhur, asar dalam waktu asar. Begitu juga dengan sekalian kondisi pasien yang opname. Yang memang agak kerepotan untuk sholat. Tiap waktu sholat, maka boleh jamak. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi nggak ada jamak sekaligus dalam 5 waktu 1 kali. Itu nggak ada. Atau sekarang isya dijamak dengan subuh. Subuh itu sholat yang tidak bisa dijamak, apalagi dikosor jadi 1. Kenapa? Kenapa Pak? Karena subuh ini waktunya berpisah dari semua sholat.
Yang lain nyambung. Duhur nyambung dengan asar, makanya dijamak. Maghrib nyambung dengan isya, makanya dijamak. Oleh karena itu, waktu yang benar salat isya itu kata Rasulullah apa? Waktu salatil isya'i ila nisfil laili. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Makanya satu kekeliruan, ada orang yang pengen tahajud mengakhirkan salat isya disolati jam 2. Salah. Makanya waktu setelah pertengahan malam sampai subuh itu adalah waktu darurat untuk sholat. Artinya siapa yang darurat, umpamanya tadi kelupaan macam-macam, boleh sholat dalam konteks darurat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt. Kalau bukan karena memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan sholat ini sampai waktu ini. Ketika itu menjelang pertengahan malam, tidak sampai tengah malam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layar telepon. Silakan kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Kurnia di Papua nih Pak Ustadz. Mau Baik bertanya Ibu, silakan. Masalah sujud sahwi ini Pak Ustadz. Kalau kita ragu, ibaratnya begini Pak Ustadz, ragu di rakaat kedua atau ketiga, itu Pak Ustadz. Baik. Itu boleh disujud sahwi lagi atau tidak ya Pak Ustadz? Sama kalau kita salah satu huruf dalam bacaan sholat begitu Pak Ustadz, itu entah itu yang harus dibaca dalam sholat atau surah yang kita baca begitu, ya salah satu huruf begitu, itu harus sujud sahwi lagi apa tidak ya Pak Ustadz? Begini Pak Ustadz, sujud sahwi itu caranya bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah ada doa yang dibaca di waktu sujud? Kalau ada Pak Ustadz, tolong kasih tahu Pak Ustadz supaya saya bisa catat begitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustadz, silakan. Baik. Sujud sahwi itu ketika ragu apakah 2 apa 3, pilih yang sedikit. 3 apa 4, pilih yang sedikit. Ya. 4 apa 5. Pilih berapa? Ada 4 atau 5. Ya sudah selesai. Ya. Ya, antum selesai. Nah, kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Kemarin kita jelaskan di dalam hadis-hadis sujud sahwi yang kesimpulannya, sujud sahwi yang dicontohkan Rasulullah itu hanya sekedar contoh. Bukan tansis. Artinya, kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan sebelum salam, kadang-kadang setelah salam, itu dipahami oleh sebagian ulama seperti As-San'ani di dalam subul salamnya itu hanya tamsil. Artinya boleh dilakukan setelah salam, boleh sebelum salam. Kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang setelah salam. Begitu. Oke. Nah, adapun bacaannya yang benar adalah seperti bacaan sujud-sujud lainnya di dalam sholat, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi tidak ada bacaan khusus. Adapun bacaan yang beredar di tengah masyarakat, Subhana man la yanam wa la yasu, adalah suatu athar yang tidak disandarkan pada riwayat yang sahih, sehingga tidak layak untuk kita pakai. Dan satu kaidah, ibadah mana saja yang sifatnya cabang, tidak ada penjelasannya dari Rasulullah, maka kita kembalikan kepada pokok. Contoh mandi Jumat. Kalau tidak ada tata cara secara khusus, maka kita kembalikan kepada ibadah pokoknya, mandi junub. Sujud sahwi, kalau tidak ada penjelasannya secara khusus, maka kita kembalikan kepada sujud sholat.
dan seterusnya. Begitu juga puasa. Puasa Senin Kemis, tidak ada penjelasan secara khusus bagaimana tata cara iftarnya, sahurnya, apakah puasanya di pagi atau malam. Maka kita kembalikan kepada pokoknya, yaitu apa? Puasa Ramadan. Dari mulai adab sahurnya, kemudian bukanya, waktunya, semuanya seperti puasa Ramadan. Begitu ya Ibu penanya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan berikutnya silakan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan line telepon. Baik, kita sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Dengan Pak Sulaiman di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Baik, Pak Sulaiman, silakan, Pak. Ustadz, saya mau bertanya mengenai sholat fajar, Ustadz. Lebih baik sholat fajar 2 rakaat daripada dunia seisinya. Kemudian kita datang yang dapat sholat apa aja, Ustadz? Sholat tahiyatul masjid aja. Terus habis itu terus qomat muadzirnya. Apakah sholat tahiyatul masjid itu bisa diniatkan jadi sholat fajar, Ustadz? Baik, baik. Ya, itu aja. Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Rasulullah SAW, la salata ba'dal fajri illa raka'atain. Tidak ada solat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Oleh karena itu, untuk menggabungkan dari sekian nas, maka solat 2 rakaat fajar yang sifatnya rawatib itu sudah menutup solat tahiyatul masjid, bahkan solat 2 rakaat wudhu. Karena gini, kalau antum masuk ke masjid solat 2 rakaat wudhu, kemudian antum solat tahiyatul masjid, sudah duduk kok tahiyatul masjid. Padahal cara mengerjakan tahiyat apa? Sebelum duduk. Kalau kita tahiyat dulu berarti kita tersela-selai oleh solat. Padahal cara mengerjakan solat sunnah wudhu itu langsung. Sementara kita sekarang dibatasi oleh norma nas, tidak ada solat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat, maka 2 rakaat fajar itu sudah cukup menutup tahiyatul masjid dan juga solat sunnah wudhu. Dengan demikian Pak, jangankan gitu. Seandainya antum datang ke masjid sudah dikomatin dan menemukan solat wajib yang antum lakukan bersama imam itu sudah cukup menjadi pengganti tahiyatul masjid. Yang penting antum sebelum duduk sholat. Itu ya. Saya kira sekarang di sini bagaimana waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib bagi akhwat di rumah jika sholat wajibnya tidak tepat waktu? Ya tetap normal. Intinya gini, wanita memang tidak terikat ke masjid. Makanya dari sekalian di sini antum harus perhatian kepada istri. Meskipun antum di jauh, telepon, SMS, ya, tanya, sudah sholat belum? Ya, tentang panggilannya terserah lah, ya. Ya sayang, ya terserah. Tanya, sudah masa apa? Oke, anaknya gimana? Lebih bagus lagi, sudah sholat duhur belum? Kenapa? Makanya Allah menegaskan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kenapa? Kecenderungan utama perempuan itu teledor sholat. Kenapa? Karena tidak terikat masjid. Bisa sholat kapan aja. Paham? Kalau laki terikat ke masjid, dia paham. Sekarang adzan, saya datang ke masjid, perempuan ngerujak dulu boleh. Apalagi rujak serut. Itu membutuhkan minimal 1 jam. Rujaknya jam 12, yaitu dijamin jam 1 baru ngesot-ngesot.
Jam 1:30 baru hilang pedesnya. Jam 2 sholat itu pun waladhdallin. Kan gitu. Makanya ingatkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wastabir. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kenapa? Karena gini Pak, anak mungkin ketemu, cucu belum tentu antum ketemu. Dan bisa saja kita itu punya cucu yang sesat. Jangankan kita, ada enggak cucunya Rasulullah yang sesat? Banyak. Rasulullah. Makanya kita mohonkan kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan lepas. Karena kita itu paling banter hanya memantu tangga kedua tok, anak cucu. Cucunya lewat. Enggak tahu, enggak ngelihat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Bagaimana ketika sedang melakukan sholat malam ternyata terdengar azan subuh? Rasulullah katakan, wa idza khasyita subha fa'autir biwahidatin. Kalau kamu takut kesusulan subuh, witir satu. Artinya ketika proses witir, azan lanjutkan, cukup satu. Gitu lah. Jadi jangan antum terus lepas, enggak, lanjutkan satu. Itu berdasarkan hadis tersebut. Ustaz, apa hukumnya bila seseorang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang? Makanya jangan ngutang. Kadang-kadang ngutangnya serenteng, kreditnya Masya Allah. Ditagih tukang kredit per 2 hari sekali karena 15 item. Kudung kredit. Tuh orangnya sebelah ada. Sepatu kredit, jilbab kredit, jubah kredit. Masya Allah, dari atas sampai bawah mereknya kredit. Senang banget. Padahal kita itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika di antara min ghalabatid dain wa qahri rijal. Antum berlindung kepada Allah dari utang, tapi utang antum program. Itu kredit, arisan itu kan gitu. Apalagi kartu kredit. Itu lebih berbahaya lagi. Apalagi istri antum, jangan sekali-kali antum pegangi kartu kredit. Karena kartu kredit itu ilmunya cuma 3. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodok. Masya Allah, gede juga ya. Lagi gitu. Bahaya. Makanya hindarin. Gini loh Pak, prinsip yang penting aku nggak punya utang, meskipun nggak punya apa-apa, daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Nih terakhir, tenang aja Ustaz, terakhir ini. Ini mau pulang aja ini. Ramlah Ummu Habibah, salah satu istri Rasulullah yang mahal maharnya. Apa maharnya Ustaz? Tahu nih. Ya pasti kekayaan berupa dinar, ya dinar. Ya. Tentang jumlahnya untuk dari beberapa riwayat. Intinya ada yang mahar itu bisa qiraatul Quran, hifdzul Quran, bisa juga harta, tapi hindarkanlah dari seperangkat sholat gitu lah. Karena itu kalau nanti umurnya 5 tahun pasti ludes, apalagi 50 tahun hilang. Ya. Boleh nggak mahar seperangkat sholat? Pak Denny dulu kayaknya itu maharnya ya. Oke, baik. Saya kira kita closing dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan lain dan kita akan mengkaji tema-tema kaitannya dengan fikih, kaitannya dengan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan
apa yang kita pelajari bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga kita Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh dan perpecahan, keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.